Uh, Soal yang pertama ya, diberikan tiga fungsi linear sebagai berikut. Fx sama dengan ax min 3 dengan uh, interval hasil daerah hasilnya ya. Ada himpunan penyelesaian untuk fx sama dengan fx lebih besar sama dengan 7, gx sama dengan bx min 7 dengan uh, interval himpunan penyelesaiannya ini ya, untuk gx lebih besar sama dengan min 11. Himpunan penyelesaian untuk pertidaksamaan ax min b kurang dari 6 adalah, ini soal dari mana ya? Ya, soal TU kayaknya ya. Uh, Oke, kita mulai aja jawabnya ya. Jadi ini kan sebenarnya soalnya nggak terlalu sulit ya. Jadi ini kan pasti penyelesaian daripada x-nya kan ini kan, ya. Kita misal cari yang fx dulu. Berarti nanti kan uh, anggap aja ini sama dengan, kita kan mau mencari nilai a-nya aja karena di sini kan ada a x min b ya. Jadi kita kan mencari a sama b-nya saja. Jadi kita anggapnya sama dengan, nggak masalah kan. Berarti yang pertama itu 5, kita ganti x-nya dengan 5 ya. Berarti 5a min 3 sama dengan 7 gitu ya. Berarti nanti 5a sama dengan 10 sehingga a-nya sama dengan 2. Ini untuk yang fx. Lalu untuk yang gx-nya caranya sama. Jadi x-nya berarti sekarang yang 2 kan. Berarti b dikali 2 ya. B dikali 2 min 7 sama dengan hasilnya ini min 11. Berarti 2b ya, 2b sama dengan berapa tuh? Min 11 tambah 7 ya. Min 4 sehingga b sama dengan min 2. Bener ya? Ya, berarti sekarang ditanyakan ax min b kurang dari 6. Ya, a-nya kita punya 2, b-nya kita punya min 2 ya. Kurang dari 6. Sehingga 2x tambah 2 kurang dari 6, 2x kurang dari 4, x kurang dari 2. Ya, sehingga jawabannya x kurang dari 2. Penulisannya bagaimana? Penulisannya adalah, ini kan kalau kita gambarkan seperti ini ya. Ini 2 ke kiri kan? Berarti sampai apa? Sampai min tak hingga kan? Berarti ini min tak hingga, 2. Ya. Jadi jawabannya yang mana dia? Ada nggak? Yang E ya. Yang E. Nah, apa bedanya kurung siku dengan kurung biasa dalam peridaksamaan ya? Kurung siku itu berarti dia punya sama dengan ya. Jadi untuk yang tanda seperti itu kita pakai kurung siku. Kalau dia tandanya cuman lebih besar atau lebih kecil aja, kita pakai kurung biasa. Ya, kita pakai kurung biasa. Nah, untuk tak hingga, untuk min tak hingga sama tak hingga itu pasti kurungnya kurung biasa ya. Pasti kurungnya kurung biasa. Nggak mungkin dia kurung siku. Itu tanda peridaksamaan kalau kalian di kuliah, kita pakai sistem seperti itu, kurung. Bukan pakai gambar begini ya. Enggak. Oke, silakan kalau yang bertanya. Adakah yang mau bertanya? Oh ya, kita main main waktu lagi ya. Kalian nyoba dulu, nanti baru kita bahas bersama-sama. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan lagi ya. Kalau nggak ada yang bertanya, bisa kita lanjutkan lagi. Sekarang soal berikutnya. Kelihatan ya? 3 buah kawat penghantar masing-masing berarus listrik disusun seperti gambar di bawah. Jarak L1, L2, dan L3 ke titik P masing-masing 10 cm. 10 cm, 5 cm, dan 5 cm. Ketika kawat penghantar dan titik P berada pada bidang X, Z. Jika kuat medan magnet di titik P 4,5 kali 10 pangkat min 6 Tesla searah sumbu Y plus ya, Y positif nih ya. Sumbu Y positif ya. Sumbu Y positif. Kuat arus yang mengalir pada kawat L3 adalah, oke. Coba kalian cari ya, kita kasih waktu berapa? 3 menit ya. Coba 3 menit bisa nggak? Coba kalian cari dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. 3 menit dimulai dari sekarang.
Silakan ya, 3 menit dulu untuk kalian untuk menjawab. Pakai kalkulator boleh, karena kan kalian latihan. Ada yang dapat jawabannya? Gimana guys? Ada yang dapat jawabannya? Silahkan. Kalau udah ada yang dapat, bisa lewat komen, bisa ngomong langsung ya. Jawabannya berapa? Sambil latihan menjawab sendiri dulu. Ayo, saya kasih clue ya. Jadi ini kan kawat lurus sangat panjang. Berarti rumusnya tuh B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A. Dengan mu 0 sama dengan 4 pi kali 10 pangkat min 7. Nah, sekarang perhatikan ya, akibat kawat pertama, ya kawat pertama yang ini ya, ini kawat pertama. Gunakan aturan tangan kanan, berarti kalian akan melihat nanti B-nya itu di titik P, B-nya itu akan berarah ke bawah. Ya, ini akibat B1. Ya, ini kita nggak tahu B1 ya. Lalu kemudian akibat kawat 2, gunakan aturan tangan kanan. Nah, kalau tangan kalian benar, akibat kawat kedua itu arahnya akan berarah ke atas. Ini B2 ya. Ini B2. Nah, gitu ya. Sekarang mungkin kita cari dulu berapa B1-nya, berapa B2-nya. Untuk B1, berarti mu 0, langsung aja ke angka ya. Berarti 4 pi kali 10 pangkat min 7. I kawat pertama berapa? 3 ampere ya. Berarti 3 dibagi dengan 2 pi A. Berarti 2 pi. Jaraknya mana? Jarak kawat pertama itu katanya ke P adalah 10 cm. Berarti jaraknya 10 cm, kita jadikan meter ya. Kalau ke meter kan naik 2, berarti kali 10 pangkat min 2. Gitu kan? Kita coret dapat 2, maka kita punya berapa nih? 6 kali 10 pangkat min 7 ditambah 1 min 7 ditambah 1 ya. Ya, berarti min 6 Tesla. Itu B1. Ya, kemudian mencari B2-nya. B2 ya. Dengan cara yang sama, mu 0I berarti 4 pi kali 10 pangkat min 7. I-nya kita pakai I2. I2-nya 2 ampere. Pi kali 2 dibagi dengan 2 pi dikali jaraknya kawat kedua dengan titik P adalah 5 cm katanya. Berarti 5 kali 10 pangkat min 4, min 2 meter ya. Coret dapat 2. Berarti 4 per 5 berapa? 0,8 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Atau bisa kita buat juga 8 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, karena arahnya berlawanan ya, kita lihat kan gambarnya tuh arahnya berlawanan ya. Kalau arahnya berlawanan berarti kita kurang. Ya, kita kurang. Nah, tapi kita lihat dulu soalnya, jika kuat medan magnet di titik P 4,5 kali 10 pangkat min 6 Tesla searah sumbu Y positif. Searah sumbu Y positif. Berarti
BP itu nanti arahnya adalah ke sini, ke sumbu Y positif. Ini BP ya. Ini BP. Berarti kita anggap B2 itu positif, B1 itu negatif. Sehingga nanti kita bisa buat B2 min B1 ya, berarti tinggal dikurang aja kan. 8 dikurangi 6 berarti berapa? 2 ya. 2 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Nah, ternyata kan yang diminta berapa? 4,5 ini kan. 4,5 kali 10 pangkat min 6. Dia masih kurang. Ya, masih kurang lagi berapa? Kurang lagi 2,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, kekurangannya itu harus ditambahkan oleh kawat ketiga ini. I3 ini ya. Kawat ketiga ini. L3 ya. L3. Kawat ketiga ini. Nah, berarti supaya arahnya ke atas, dia harus ke sumbu mana? Arahnya harus kemana arahnya? Arahnya harus ke sumbu Z positif. Ya, gunakan aturan tangan kanan. Maka kalau tangan kanan kalian benar, ya, itu nanti arahnya kalau ke arah sumbu Z positif, itu arah B-nya itu akan ke atas. Ini B3. Ya, maka B3 itu haruslah kurangnya itu. Kurangnya berarti lagi berapa? 2,5 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Itu kurangnya kan? Karena kita mau buat dia supaya 4,5 kali 10 pangkat min 6 Tesla. Berarti B3-nya sekarang kita cari pakai rumus ya. Berarti 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali I3-nya nggak tahu, dibagi 2pi, jaraknya L3 ke P itu 5 cm juga, berarti 5 kali 10 pangkat min 2. Sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 6. Oke, kita coret ini, dapat 2, dapat 1. Kemudian berapa tuh? 7,5 2 bagi 5 berapa sih? 0,4 ya. Berarti 0,4 kali 10 pangkat min 7 tambah 2 min 5 jadinya. Min 5 di sini. I3 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, berarti I3-nya tinggal dibagi aja kan? I3 sama dengan 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 6 aja kita punya 10 pangkat min 1. 2,5 bagi 0,4 berapa? 25 dibagi 4 kita punya 6. 24, 10, 6,25 ya. 6,25 atau jawabannya 0,625 ampere. Arahnya ke sumbu Z positif. Sehingga jawabannya benar adalah yang B. Silakan kalau ada yang bertanya untuk soal yang kedua. Yang punya soal mana nih? Ada nggak? Nonton nggak punya soal yang nanya tadi? Reski kayaknya yang punya soal ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, ini udah kita rekam ya, jadi nanti bisa kalian tonton ulang, tak post aja di YT ya, biar gampang nyarinya. Jadi bisa jadi yang cari nanti YT-nya di sini ya. Ini belum bisa live di YouTube karena masih kurang subscribernya. Jadi tolong bantu subscribe ya, biar nggak nge-share link sana kemari capek. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Wow, ini soal siapa nih ya? Ini soalnya GO ya? Ya nggak sih? Jika soal GO ya. Iya, Pak. Jika dari limit X mendekati A itu sama dengan setengah P dengan A lebih besar dari 0, maka nilai dari limit X mendekati A itu sama dengan. Ya, ini mirip dengan soal yang 2 tahun yang lalu ya. Dimodifikasi sedikit kayaknya. Bentar. Idenya gimana idenya nih? Idenya coba pakai L'Hopital dulu ya. Pakai turunan dulu ya. Siapa tahu dapat. Kalau nggak dapat pakai cara yang lain. Oke, kita pakai turunan ya. Dari L'Hopital kita turunkan. Ya, karena ini walaupun ini mutlak ya. Ini mutlak. A-nya lebih besar dari 0. Berarti kita
hilangin aja mutlaknya dulu nggak apa-apa, kan sama aja kan, udah tahu positif kan. Berarti itu kalau kita turunkan ya, kita turunkan ini, kita turunkan ya. Jadi kita punya 3 x min 3 kuadrat ya dikali 1 turunan dalam kurung. Nah, A ini kan dia anggaplah sebuah angka ya. Ini kan A kan yang bervariabel cuma X doang kan. Jadi kalau A ini walaupun dia variabel tapi hitungannya angka deh. Sehingga kalau diturunkan jelas hasilnya 0. Ya, hasilnya 0. Lalu sekarang bawahnya kita turunkan. Dibagi dengan 2X. Sama dengan, kita buat P per 2 aja ya. P per 2. Lalu sekarang kita masukkan X-nya katanya A kan. X-nya itu A. Berarti kita bisa nyatakan ekspresi ini sebagai 3A min 3 kuadrat per 2A sama dengan P per 2. Oke, kita bisa coret A-nya ya. Coret. Berarti kita bisa nyatakan A-nya ke kanan ya, P-nya ke kiri. Jadi kita bisa buat A sama dengan ya benar ya, 3A min 3 kuadrat dibagi dengan P. Ya kita baru punya itu dulu persamaannya. Kenapa yang dibuat A-nya, kenapa nggak P-nya? Ya, karena tampaknya nanti ada A deh di pertanyaannya. Kita coba dulu ya. Nah sekarang kita mainkan yang ini. Nah kita mainkan yang ini dengan turunan juga ya. Sekarang ini pasti 0 per 0, nggak mungkin nggak 0 per 0. Ya kita turunkan, berarti kita punya 2 X min 3 dikali 1 turunan dalam kurungnya. Ini juga 0 ya turunannya ya. Dikurangi 0. Bawahnya itu kita punya 2X min A turunannya. Lalu kita masukkan apa? X-nya sama dengan A. Sehingga kita punya 2A min 3 dibagi 2A min A. 2A min A jelas A kan? Oke. Karena harus mengandung P di opsinya ini, berarti kita ganti A-nya tadi dengan ini. Ya, dengan yang ini kita ganti. Berarti sekarang kalau kita ganti A-nya dengan itu, kita punya 2A min 3 per 3A min 3 kuadrat per P. Ini nanti habis 1 pangkatnya sama ini ya. Sehingga kita punya apa? P-nya ke atas, 2P per 3 dikali A min 3. Masih mutlak juga nggak masalah sih. Sehingga jawaban yang benar adalah yang E. Oke gitu aja. Nggak nyampe 2 menit, nggak nyampe. Dari mana ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut? Kok apa? Kok? Iya, Pak. Di situ 3 per 2, di sini 2 per 3, gimana sih? Kenapa? 2 per 3? Oh sorry. 2 per 3 ya. Oh ya, benar. Sorry. Salah lihat opsi. 2 per 3, sorry. Ya, 2 per 3. Sorry. Ini 3 per 2. Kurang kopi nih. Oke, 2 per 3 ya. 2P per 3 mutlak A min 3. Mutlak A min 3. Ini min ya, bukan plus. Min 3. Oke, sudah ya? Nggak ada yang bertanya? Jadi ini menggunakan dalil L'Hopital aja. Nggak terlalu berat. Kalau nggak ada, kita next lagi ya. Soal berikutnya apa nih? Ini kalau gini backgroundnya nih MIFI biasanya ya. 2 lingkaran biasanya soalnya ini agak panjang biasanya ya. Kita yuk coba lihat dulu. 2 lingkaran L1 dan L2 menyinggung sumbu X dan sumbu Y. Keduanya saling berpotongan sehingga tidak titik potong kedua lingkaran dilalui oleh garis Y sama dengan AX plus B. Jika salah satu titik potong dua lingkaran tersebut adalah min 1,2, maka nilai dari A plus B adalah. Oke. Sebentar. Ini soal siapa nih? Soal Aditya kayaknya ya. Aditya ya. Gini. Karena titik potongnya di sini ya min 1,2 itu kan logikanya kan di daerah sini ya, min 1,2 di sini kan. Berarti kalau begitu lingkaran 1 dan lingkaran 2 itu menyinggung sumbu Y positif dan sumbu X negatif ya. Sehingga kalau kita buat sketsanya
Kita buat sketsanya, kita punya lingkaran satu, anggaplah yang besar ini. Dan lingkaran dua tuh yang kecil ini. Ya, anggap lingkarannya bagus ya. Oke. Salah satu titik potongnya adalah min 1,2 ini ya. Oke. Terus ditanya A tambah B. Ya, sekarang begini ya. Kita logika dulu. Andaikan lingkaran itu menyinggung sumbu, misalnya begini. Kita buat di sini ya. Misalnya begini. Sorry. Ini kan A, ini B. Jadi kalau menyinggung sumbu X dan sumbu Y, itu berarti A sama dengan mutlak A ya. Sama dengan mutlak B, sama dengan R. Ya. Sedangkan kita punya persamaan lingkaran apa? X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena ini A-nya itu di X negatif, berarti kita buat nih X plus A ya. Karena kan X plus A sama dengan 0, maka X sama dengan min A, gitu kan. Jadi X plus A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Lalu karena A sama B-nya sama dengan R, maka kita bisa buat bentuknya seperti ini. Y min R kuadrat sama dengan R kuadrat. Oke? Lalu kalau kita kita jabarkan, kita punya persamaan X kuadrat ditambah 2XR ditambah R kuadrat ditambah Y kuadrat min 2YR ditambah R kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Sehingga nanti kita bisa coret ini satu ya. Nanti habis satu. Lalu kita coba kumpulkan X kuadrat plus Y kuadrat ditambah apa? Ini berarti 2-nya bisa dikeluarin. 2R bisa ya. X min Y sama dengan tambah R kuadrat sama dengan 0. Ya, kita keluarin aja 2R-nya dari sini ya. Dari sini. Nah, lalu katanya titiknya itu melalui lingkarannya itu melalui min 1,2 ini ya, melalui ini kan, min 1,2. Sehingga kita bisa memasukkan X-nya min 1 dan Y-nya 2. Berarti ini nanti min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2R min 1 min 2 ditambah R kuadrat sama dengan 0. Berarti ini 1, ini 4, berarti 5. Ini min 1 min 2 min 3 min 6R ditambah R kuadrat sama dengan 0. R kuadrat min 6R plus 5 sama dengan 0. Lalu coba kita faktorkan, tambah ke sini aja ya, biar lebih luas. Kita faktorkan ya, jadinya nanti kita punya R min 5, R min 1 sama dengan 0. Bener ya? Oh bener. Berarti R sama dengan 5 atau R sama dengan 1. Waduh, baru R-nya nih ya. Oke, ternyata emang bener panjang. Bisa gimana dong? Oke. Nah, sekarang coba kita ganti R-nya ya. Berarti kemungkinan pertama itu Oke. Berarti kemungkinan pertama kan R-nya itu bernilai 5 ya. Berarti X masuk ke sini lagi ya. Berarti kita masukin ke sini lagi. Berarti X plus 5 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat sama dengan 25. Lalu kalau R-nya 1, X plus 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 1. 1 kuadrat kan 1. Kita mencari persamaan garis kuasanya ya. Persamaan garis kuasa. Kita eliminasi ini. Waduh, kok gini soalnya? Ya nggak apa-apa deh. Berarti kita punya X tambah 5 kuadrat min X plus 1 kuadrat ditambah Y min 5 kuadrat min Y min 1 kuadrat sama dengan 24. Buset, nggak cukup. Ini mungkin nggak sih 2 menit ya? Ini MIFI ini memang kadang-kadang kalau buat soal rada-rada. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke sini ya.
Berarti ingat sifat ya, A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Berarti bisa kita jabarkan ini menjadi X plus 5 ditambah X plus 1 dikalikan dengan X plus 5 dikurangi X dikurangi 1 ditambah apa? Ditambah nggak cukup ya ini. Ditambah Y min 5 ditambah Y min 1 dikali Y min 5 min Y plus 1. 25 kurang 1 berapa? 24 ya. Oke. Sehingga kita bisa dapat X yang pertama itu 2X tambah 6. Yang ini ya, 2X tambah 6. Kemudian yang ini X kurang X habis. 5 dikurangi 1, 4. Dikali 4 berarti. Lalu yang ini Y tambah Y 2Y. Min 5 min 1 min 6. Y min Y habis ya. Min 5 ditambah 1 min 4. Min 4 sama dengan 24. Kalau kita bagi semua dengan 4, berarti bisa kan ya? 2X plus 6 ditambah 2Y min 6. Min ya, kan min 4 ya, ada min. Sama dengan 6. Oke, sehingga kita bisa punya persamaan 2X min 2Y. 6 tambah 6, 12. Sama dengan 6. Wis. Bagi semua dengan 2 ya. Oke, X min Y tambah 6 sama dengan 3. Berarti nanti kita punya apa? Kita punya Y sama dengan X tambah 3. Ini jawaban akhirnya. Y sama dengan X tambah 3. Sedangkan di soal dikatakan bahwa hasilnya adalah Y sama dengan AX plus B. Sehingga kita tahu bahwa A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan 3. Sehingga 1 tambah 3 adalah 4. Wih, boleh. Siapa yang buat soal? Oke, ini Pak Hamifa yang buat ya. Jadi ini sesi bincang-bincang soal buat netizen yang habis TO di apa namanya? Habis TO di dari tadi speakernya nggak kedengeran jelas ya. Sorry. Udah jelas sekarang ya? Bukan Kenapa? saya, Pak. Kenapa nggak bilang kalau suaranya kurang jelas? Sekarang baru jelas kan? Oke, ada yang mau bertanya nggak? Teo Pamive keberapa nggak tahu, nih dapat kiriman soal aja. Jadi kan kalau kalian mau nanya soal itu free ya. Kesini aja kalian kalau mau nanya soal, nanti kita bahas tiap hari. Tapi hanya soal yang mengasihkan aja ya. Yang tak lihat mengasihkan baru. Tadi suaranya kurang bagus berarti. Oke, kita lanjut lagi ya. Nggak ada yang bertanya kan? Kita lanjut lagi. Ntar, ada yang nanya kan lagi. Oh aduh, ini ya logonya udah pahami fine. Tuh, pahami fine. Oke. Naruto diminta untuk mewarnai peta 6 desa ninja berikut. Ia memiliki 3 warna dasar yaitu merah, kuning, dan biru. Ia boleh mencampur warna tersebut sehingga menghasilkan warna baru. Jika setiap desa yang berseberangan tidak boleh menggunakan warna yang sama, dan banyak warna berbeda yang dapat Naruto pakai harus seminimal mungkin, maka banyak cara Naruto mewarnai peta tersebut adalah: Oke, jadi dia punya warna merah, kuning, dan biru. Ya, merah, kuning, biru. Dia boleh mencampur warnanya kan. Berarti kan ini bisa jadi warna dasarnya kan ya. Jadi dari warna dasar kita ada punya 3 pilihan. Ya kan? Lalu dari pencampuran 2 warna ya, bisa merah sama kuning, bisa merah sama biru, bisa kuning sama biru. Berarti ini kita punya 3 pilihan juga kan? 3 pilihan juga. Bisa merah kuning dicampur,
merah biru dicampur atau kuning biru dicampur. Ataupun bisa juga ketiganya kita campur. Ya kan nggak ada syarat kan. Yang penting dia bilang ya boleh mencampur warna tersebut sehingga menghasilkan warna baru. Berarti kan ketiga dicampur juga boleh. Ya, berarti kalau ketiga dicampur ya jelas cuma ada satu pilihan. Sehingga banyak warnanya sekarang. Banyak warna yang bisa kita gunakan atau Naruto gunakan itu ada 3 tambah 3 tambah 1 berarti 7 pilihan. Ya, 7 pilihan. Ini syaratnya apa nih? Desa yang berseberangan tidak boleh menggunakan warna yang sama. Oke. Berarti misalnya kita mewarnai desa Suna dulu ya. Berarti ada 7 pilihan nih. 7 pilihan. Ya. Lalu desa Konoha ini berarti ada 6 pilihan karena nggak boleh sama kan? Desa kiri berarti ada 5 pilihan karena nggak boleh sama. Ya, kita kurangin 1. Nah, terus gimana? Dan banyak warna berbeda yang dapat Naruto pakai harus seminimal mungkin. Berarti kalau harus seminimal mungkin di sini, artinya apa? Kita tetapkan ketiga warna yang kita pakai tadi, baik di desa Suna, desa Konoha, dan desa Kiri ini, itu aja yang kita pakai, 3 warna itu. Ya, misalkan yang kita pakai merah, kuning, biru. Ini merah, ini kuning, ini biru. Berarti untuk ini juga harus merah, kuning, biru juga, tapi cuma diacak gitu. Ya, karena nggak boleh pakai warna. Kalau kita pakai warna yang lain, berarti itu tidak minimal. Ya kan? Tidak minimal berarti. Sehingga pilihan untuk desa Ame ini jelas satu pilihan aja. Kenapa satu pilihan? Misal nih. Ini misal yang terpilih adalah merah di sini. Ini yang terpilih kuning di sini. Ini yang terpilih biru di sini. Berarti desa Ame ini hanya bisa dicat oleh warna merah saja. Kan nggak bisa kuning sama biru, dia nggak bisa. Karena pasti nanti ada yang sama kan. Kita nggak boleh sama nih. Sehingga cuma satu pilihan aja. Ya. Lalu kalau kita mau mewarnai desa Kumo, nah ini kita bisa 2 pilihan. Bisa kuning atau biru. Bisa kuning atau biru. Sehingga ini 2 pilihan. Ya, tersisa satu warna lagi kan. Berarti desa Iwa ini cuma bisa diwarnai oleh satu pilihan aja nanti. 1. Sehingga banyak caranya adalah 7 kali 6 kali 5 kali 1 kali 2 kali 1. 7 kali 6, 42. 42 kali 10, 420 cara. Gimana Aditya? Yang nanya soal? Mana orangnya ini kok hilang? TO-nya pahami file. Oke. Boleh. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, kalau nggak ada kita next lagi ya ke soal berikutnya. Apa sekarang ini? Oh, jika fx sama tambah integral 0 sampai 1 fx dx sama dengan 8 per 3x pangkat 3, maka integral dari 0 sampai 3 fx dx sama dengan. Oke, ini kayaknya asik ya. Tapi dia nanya jawabnya benar 53 udah. Oke. Ada yang mau nyoba dulu? Apa langsung dibahas? Silahkan. Kayaknya nggak seru kan kalau langsung dibahas, kan harus nyoba dong. Coba ya, kalian coba dulu, orek-orek dulu. Kita coba bermain dengan 2 menit ya. 2 menit. Dimulai dari sekarang ya. Kalian coba dulu.
Jadi ini kan integral 01 fx dx kan integral tentu ya. Berarti ini logikanya ini pasti berupa apa? Berupa angka. Ya, berupa angka dia. Entah berapa itu kita nggak tahu. Atau mungkin kita bisa misalkan aja dia sebagai P ya. Kita misalkan aja sebagai P gitu. Kita misalkan sebagai P. Sehingga nanti kita punya persamaan fx ditambah P sama dengan 8/3 X pangkat 3. Ya. Sehingga nanti fx-nya bisa kita nyatakan dalam bentuk 8/3 X pangkat 3 min P. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, Gimana? apa kalau fungsi itu kita ubah-ubah yang efeknya itu walaupun dari 0 sampai 1 ngaruh nggak, Pak? Ya ngaruh lah. Ini kan soalnya ini mainnya nggak kayak soal TBK kemarin. Ini kan satunya fx, satunya integral tentu. Nggak bisa kita manipulasi batasnya supaya kita dapat 0 sampai 3. Itu maksudmu kan? Kita maunya kamu manipulasi biar 0 sampai 3 gitu. Nggak bisa ya. Ini juga nggak ada keterangan fungsi genap, fungsi ganjil, ya jelas nggak bisa. Jadi kita bermainnya seperti ini dulu. Gitu. Oke, berarti sekarang kalau kita integralin ini dari 0 sampai 1, kita integralin dari 0 sampai 1 ya, fx dx, maka ini hasilnya harus sama dengan P. Harus sama dengan yang kita misalkan tadi. Ya, kita integralkan, yang ini kita integralkan yang bagian ini ya. Berarti kita punya 8, itu berapa integralnya? 8/4, 2/3 jadinya. 2/3 X pangkat 4 min Px dari 0 sampai 1 sama dengan P. Masukkan 1 ya. 0 kan nggak perlu, 0 kan pasti hasilnya 0 semua kan. Karena semua bervariabel X, jadi pasti kalau 0 dimasukin pasti 0 semua. Kita masukkan 1, kita punya 2/3 min P sama dengan P. Berarti 2/3 sama dengan 2P, berarti P-nya sama dengan 1/3. Gitu. Sehingga sekarang fungsinya itu sudah dapat ya, fx ditambah P. Kan kita misalkan P tadi yang ini kan, kita misalkan P yang bagian ini, kita misalkan P, hasilnya adalah 8/3 X pangkat 3. Berarti fx sama dengan 8/3 X pangkat 3 min P kan, kalau pindah min P berarti min 1/3. Yang ditanyakan adalah integral dari 0 sampai 3 fx dx. Kita integralkan dari 8/4, 2/3 X pangkat 4 min 1/3 X dari 0 sampai 3. Lagi sekali 0 nggak perlu dimasukkan karena hasilnya pasti 0 ya. Masukkan aja yang 3 itu. Coret sisa pangkat 3, coret. 3/3 27, 27 dikali 2 54, 54 dikurangin 1 berarti 53. Oke, jawabannya yang D. Teo mana nih ya? Jenius, Pak. Jenius. Oke. Lumayan. Kalau ini oke lah 2 menit atau 1 menit bisa lah. Nggak kayak Mivi yang perlu lama mikirnya itu ya. Oke, silakan kalau mau ada yang ditanyakan, monggo dipersilahkan. Oke, nggak ada yang bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Soal berikutnya, soal 8. Aduh.
Gas dengan jumlah mol N, tekanan P, dan suhu T disimpan dalam sebuah silinder yang berdiri tegak. Tutup silinder berupa piston yang masanya M, luas penampangnya S, dan dapat bergerak bebas. Mula-mula piston diam dan tinggi kolom gas H. Kemudian piston ditekan sedikit ke bawah sebesar Y. Lalu dilepas sehingga berosilasi dengan frekuensi F pada suhu gas tetap T. Gas dianggap sebagai pegas. Dan 1 per H min Y sama dengan 1 per H dikali 1 plus Y per H. Andaikan tinggi kolom gas pada titik setimbang 2H, frekuensi osilasi piston menjadi. Oke. Silakan, ada yang punya ide kah? Ini soal dari mana nih? Pakai gitu Apa? energi mekaniknya. Energi mekanik. Coba yang sederhana dulu, bisa nggak ya? Sebentar. Let's see. Bentar ya, orang-orang bentar. Ini nulis tahunya nggak dapet kan? Nggak enak. Bentar ya, bentar. Gimana? Ya. Oke. Nggak bisa ya pakai cara. Oke, coba dulu. 1 per H min Y. Ada kan titik kolom gas pada titik setimbang 2H. Kemudian piston ditekan sedikit ke bawah. Mula piston diam dan tinggi kolom gas adalah H. Jadi gimana nih gininya ya? Andai kan tinggi kolom gas berarti setimbang 2H. Oh ya. Jadi maksudnya dari H diubah jadi 2H gitu ya? Oke, boleh. Ya gini aja deh. Kita mulai dari mana dulu? Gini, kita ke konsep dulu ya. Kita kan punya persamaan apa tuh? PV sama dengan nRT. Ini kan rumus dasar ya. Lalu nRT ya, PV sama nRT. Lalu P itu kan berarti sama dengan nRT dibagi dengan volume. Nah, kalau kita punya sebuah piston, ini piston anggap kayak tabung ya. Maka volumenya itu kan A dikali dengan tinggi piston. Ya. Dikali dengan H. Berarti P sama dengan nRT per A dikali H. A dikali dengan H. Lalu sekarang P itu sendiri kan tekanan itu bisa juga kita definisikan sebagai F per A kan ya. F per A ya. Kan tekanan itu adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Berarti bisa kita ganti P-nya dengan F per A. Per AH. Coret. Nah, F sendiri itu kan K dikali delta X ya. Sama dengan nRT per H. Delta X sendiri itu adalah perubahan tingginya. Berarti kita bisa definisikan dia sebagai apa? Sebagai H. Sehingga K itu adalah nRT per H kuadrat. K sendiri itu kan bilangan gelombang ya. Atau koseta pegas juga boleh. Yaitu M omega kuadrat. nRT per H kuadrat. Berarti sekarang kita punya omega sendiri itu adalah 2πf ya kan? 2πf. Jadi kalau kita kuadratkan jadinya 4 pi kuadrat f kuadrat sama dengan nRT per H kuadrat. Sehingga dari persamaan ini bisa kita lihat perbandingannya adalah f kuadrat berbanding terbalik dengan 1 per H kuadrat. Atau f sebanding dengan 1 per H.
Sehingga kalau kita buat perbandingannya, F1 per F2 itu sama dengan H2 per H1. F1-nya kan dibilang itu F ya dalam soal ya. Ya F. F2 nggak tahu, H2-nya jadi 2H sekarang. H1-nya nggak, H1-nya kan H awalnya. Sehingga nanti kita punya, nggak cukup ya, F2 sama dengan F per 2. Nah, sehingga jawabannya yang D. Ya, silakan yang mau bertanya. Atau punya jawaban beda, silahkan ya. Atau punya cara yang lebih mudah juga silahkan disumbangkan. Karena kita sama-sama belajar ini. Gimana? Ada yang mau bertanya kah? Kalau kita lanjutkan ya, biar nggak terlalu malam selesainya. Kita lanjutkan lagi ke soal, ini UTB, ini mirip banget dengan UTBK 2019 ya, ada soal begini juga. Tapi nggak nanya frekuensi kayaknya. Oke, kita lanjut lagi ya, nomor, ini siapa yang nanya? Hanif kayaknya. Oke, matematika sekarang. UM-UGM ya. Jika sin X tambah sin 2X tambah sin 3X sama dengan 0 untuk X lebih dari pi per 2 kurang dari pi, maka tan 2X sama dengan. Oke, yuk kita coba ya. Ini berarti kuadran ke berapa? Kedua. Ya, kuadran kedua kan. Mungkin ini ada enaknya juga kita kerjakan dulu. Sin X tambah sin 3X-nya. Kita tahu bahwa sin X tambah sin 3X, ini rumusnya ya. Rumusnya, jadi kalian mestinya udah hafal ya. Kalau kita punya sin alfa tambah sin beta, itu jadinya apa? Jadinya adalah 2 sin setengah alfa tambah beta cos setengah alfa min beta. Ya, sehingga bentuknya si sin X tambah sin 3X ini bisa kita nyatakan 2 sin setengah X tambah 3X cos setengah X min 3X. Berarti jadinya 2 sin, ini 4X ya, 4X dibagi 2, 2X. Ini cos X dikurangi 3X min 2X. Cuman ingat ya, kalau cos min itu tetap aja nilainya positif ya. Jadi kita tetap nyatakan itu dalam 2X. 2X dibagi 2 berarti cos X. Oke, sehingga nanti persamaan ini tinggal jadi apa? 2 sin 2x cos x ditambah sin 2x sama dengan 0. Kalau kita keluarin sin 2x-nya, kita punya 2 cos x ditambah 1. Sehingga di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah sin 2x bernilai 0. Dan yang kedua adalah cos x sama dengan min setengah. Ya. Berarti kalau sin 2x-nya 0 itu kan berarti x-nya 0. Berarti tan 0, 0. Tapi 0 nggak ada jawaban ya. Berarti kemungkinan itu yang cos x yang kita pakai. Cos x yang sama dengan min setengah ini ada di dua kemungkinan, yaitu di kuadran kedua 120 derajat ya. Dengan di kuadran ke-4, yaitu berapa? 240 derajat. Tapi karena syaratnya itu di kuadran kedua, berarti yang kita pakai yang 120 derajat. Ya. Sehingga kalau begitu X-nya jelas 120 derajat. Lalu ditanya tan 2X. Tan 2X berarti sama dengan tan 240 derajat. Berapa itu? Kuadran ketiga tan positif ya. Berarti sama dengan tan 60. Sama dengan akar 3. Sehingga jawabannya yang E. Bagaimana? Yang punya soal, silahkan kalau mau bertanya. Mana yang punya soal nih? Gak ada suaranya. Oke ya. Kita lanjut lagi ya. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan kalau kalian mau bertanya. Bisa. Kak, Ya, gimana? itu yang cos tengah X kurang 3X kok hilang negatifnya ya? Ya, oke.
Tadi berarti kurang fokus. Tadi udah jelasin ya. Terus lagi ya biar nggak lupa. Jadi cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Ya. Tapi nih. Kalau kalian punya sin min alfa itu sama dengan min sin alfa. Kalian punya tan min alfa sama dengan min tan alfa. Jadi hanya cos saja yang tetap bernilai positif walaupun sudutnya negatif. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak kita lanjut lagi. Oke ya, lanjut lagi ya. Aduh, simak UI guys. Jika 2 cos 5pi per 4 tambah 3x cos pi per 4 tambah 3x sama dengan 0, dan sin 2x min 2y sama dengan cos y dengan x antara pi per 2 sampai pi per 4 sampai pi per 2 dan y antara pi per 4 sampai pi per 2 juga, maka oke. Saya coba dulu ya sambil mengingat lagi sifat-sifat trigonometri. Kalau kita punya 2cc atau 2 cos alfa cos beta, ini kan bentuknya bisa kita ubah menjadi cos alfa tambah beta ditambah cos alfa min beta. Ya. Kalau sin 2x min 2y kayaknya nanti cos y, tapi y-nya nggak dapat. Oke, itu jadi yang sin 2x min 2y itu bisa kita ubah jadi apa? Sin 2x min y gitu ya. Berarti sama dengan 2 sin x min y cos x min. Ya nanti deh, gimana nanti jadinya kita nggak tahu. Kita buat dulu persamaannya. Siapa tahu nanti terpakai ya. Sambil nget-nget lagi bentuk-bentuk dari trigonometri. Nah, kemudian kita mainkan dulu yang pertama. Yang pertama kita punya 2 cos itu. Sorry. Ini ya. Kita punya 2 cos. Berarti yang ini itu bisa kita ubah dalam bentuk cos alfa tambah beta ya. Coba kalian jumlahin ini tambah ini, kita jumlahkan berapa? 6pi per 4 ya. Ditambah 6x. Ditambah cos alfa min beta. Sekarang kita kurangi ini. Alfa min beta. 5pi per 4 dikurangi pi per 4 ya jelas 4pi per 4 atau pi aja kan. 3x kurangi 3x ya habis. Sama dengan 0. Sehingga kita punya apa tuh bentuk pertamanya? Cos 6pi per 4 jadi 3pi per 2 bisa. Ditambah 6x. Cos pi ini berapa? Cos 180 min 1 ya. Min 1 sama dengan 0. Sehingga 3pi per 2 itu kan 270 ya. Ditambah 6x sama dengan 1. Berarti cos 270 ditambah dengan 6x. Wah, ini berarti dia masuk di kuadran ketiga, nilainya positif. 270 berubah cos jadi sin ya. Sin 6x sama dengan 1. Ini dulu ya. Ini dulu yang kita dapatkan, nggak bisa lagi ya. Sin 6x sama dengan 1. Nah, belum. Kita nyari x-nya ya. Kita nyari x-nya berarti 1 itu persamaan sin ya. Kalau persamaan sin kita bisa buat dalam bentuk apa? 1 itu kan sama dengan sin 90. Ya kan? Berarti kalau begitu 6x ya sama dengan, ini persamaan sin ya, sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Andaikan k-nya sama dengan 0, kalau k-nya 0 ya, k sama dengan 0, maka kita punya 6x. Kenapa? Silahkan. Itu nggak negatif. Kan 270 plus alfa. Itu kan kuadran keempat bro. Cos nilainya gimana? Tapi sin kan bukan negatif. Tapi cos yang kita hitung Sin, kan? bukannya sin negatif. Loh. Oh gitu. Iya dong. Cos kan nilainya positif di kuadran keempat. Kita kan tetap ngitung cosnya. Iya kan? Oh berarti cos 27 alfa itu kan. Iya. Tapi cos 27 plus alfa sama dengan min sin alfa. Apa enggak? Enggak. Coba sekarang gini deh. Tanya kamu ya. Ini berapa hasilnya? Plus apa min? Coba. Ya sih positif. Ya positif kan? Berarti sin 6x. Oke. Oh gitu. Oh pantas kecoh tadi dapet. Oke. Berarti 6x sama dengan 90 derajat
berarti X-nya sama dengan 90 bagi 6, 15. Ini nggak masuk ya, karena diminta X-nya dari pi per 4 pi per 2. 15 nggak masuk. Ini kan berarti 45 sampai 90 kan? Ya, 45 sampai 90. Berarti itu nggak masuk. Coba kayak sama dengan 1 sekarang, berarti 6X sama dengan 90 tambah 360 berapa? 450 ya? 450. Sehingga X-nya 450 dibagi 6, berapa? 450 bagi 6, 45, 75 ya? 75. Nah, berarti ini kita pakai X-nya 75. Oke. Sekarang yang berikutnya ya, ini belum selesai. Gimana nih enaknya nih? Yang persamaan kedua sekarang yang ini ya. Kita mau solve yang itu. Sin 2X min 2Y sama dengan cos Y. Oh, udah dapat X-nya tapi kan ya? Oh, udah dapat X-nya, bisa-bisa. Berarti ini sin 2X kan ini ya. Ini 2X, kita ganti X-nya dengan 75. Berarti jadinya berapa? 150. Min 2Y sama dengan cos Y. Gitu ya. Cos Y ini bisa kita ubah menjadi, karena dia Y-nya itu kuadran 1, ya, Y kan juga kuadran 1 nih. Berarti bisa kita nyatakan juga dalam bentuk sin 90 min Y. Ya, ini kan sama aja dengan cos Y kan. Tujuannya apa? Tujuannya biar bisa kita nyoret ini. Gitu. Sehingga nanti tinggal kita pindah-pindahin aja 150 derajat min 90 derajat sama dengan min Y tambah 2Y. Berarti Y-nya sama dengan 60 derajat. Gitu. Nah, sekarang kita udah dapat semuanya. Ya. Kita udah dapat semuanya. Kita punya Y-nya ada, X-nya ada. Tinggal kita cek aja sekarang jawaban tiap opsinya. Yang pertama ya, sin 2X tambah Y. Berarti ini kalau sin 2X tambah Y, sin 2X tambah Y berarti sin 2X, 2 kali 75, 150, 150 tambah Y, 210. Sin 210, kuadran ketiga, min sin 30 ya, min setengah. Berarti satu benar, 3 pasti benar. Nggak usah cari lagi. Tinggal cek yang mana nih. Yang 2 lah, nggak apa, 2 kita cek dulu. Berarti ini jadi cos berapa? 2X tambah Y sama cos 210 derajat. Berarti min ya, kuadran ketiga cos nilai negatif, min cos 30, berarti min setengah akar 3, pernyataan 2 benar. Lalu pernyataan 4 yang terakhir, cos 2X min Y, sin 2X min Y, berarti ini jadinya nanti sin 2X 150 dikurangi 60, 90. Ya, sama dengan 1 harusnya. Bukan min 1, sehingga pernyataan 4 salah. 1, 2, 3 benar, berarti jawabannya yang A. Ya, lumayan ngabisin waktu nih. Silakan kalau ada yang bertanya. Yang tadi tuh Pak, kapan sih kita ngeganti? Saya kadang Oke, confused di situ ya. kuadrannya itu. Oke, kita hapus dulu yang atas nih. Wah, agak lola dia. Misal kita nggak usah pakai, kita bebas pakai kuadrannya berapa ya. Misal kita pakai kuadran ketiga. Misal kita punya gini, sin 180 plus alfa. Berarti ini hitungannya plus atau minusnya itu dilihat dari kuadrannya dulu. Karena ini kan kuadran 3 pasti hasilnya kan, kuadran 3. Jadi sin di kuadran 3 itu apa? Negatif. Berarti plus negatif dulu. Gitu. Baru nanti ini karena ini 180 derajat ya, berarti dia sin tetap sin kan? Berarti ini jadinya min sin alfa. Kalau tadi kasusnya yang kita pakai tadi itu kan cos 270 plus 6x. Ya. Cos 270 plus 6x. Cos 270 plus 6x. Berarti ini kan lihat dulu kuadrannya. Oh, ini kuadran ke-4. Berarti cos nilainya gimana? Cos nilainya positif. Berarti plus di sini. Baru sekarang lihat bentuknya 270 itu berarti kan berubah. Cos berubah jadi apa? Cos berubah jadi sin. Berarti plus sin 6x. Gitu loh. Jadi penentuan tanda plus min itu dilihat dari awal itu. Fungsinya apa dulu? Sin, cos, lalu kuadrannya lihat. Baru kita bisa nentuin dia bertanda plus atau minus. Gitu. Gimana? Masih kurang jelas kah? Oh, paham Pak. Jadi lihat kuadrannya, lihat bentuknya. Ya,
nanti perubahannya itu nggak mempengaruhi tanda, yang mempengaruhi tanda tetap bentuk awalnya tadi, di kuadran berapakah dia, gitu loh. Oke ya, kita next lagi. Apalagi semoga soalnya gampang. Fisika. Benda A yang memiliki massa 0,5 kg dan mula-mula dia meluncur 3 meter pada papan licin yang membentuk suhu 30 derajat dengan bidang datar. Kemudian benda A menumbuk pegas P yang salah satu ujungnya tertancap kuat pada ujung papan. Jika konstanta pegas 900 Newton per meter, maka pemendekan maksimum pegas adalah, ini nggak susah sih ya. Oke, ini licin kan, apalagi licin kan mudah sekali. Berarti kan kalau di bidang miring selalu ada gaya ke bawah ini yaitu mg sin theta. Licin bener ya, licin. Oh, licin. Berarti nanti usahanya itu, usaha oleh balok A itu akan diubah menjadi usaha oleh gaya pegas. W pegas kan. Sehingga nanti usaha oleh balok itu adalah mg sin theta dikali S sama dengan W pegas apa? Setengah K delta X kuadrat. Mg-nya berarti 0,5 dikali 10 sin theta sin 30 ya, setengah, jaraknya 3, ini setengah, K-nya pegas 900, ini 900 berarti delta X kuadrat. Coret, coret, ya. Jadinya nanti 15 nih ya, 15 per 900 sama delta X kuadrat. Jadi delta X sama dengan akar 15 per 900. Berapakah itu? Berarti akar 900 kan 30 ya. Berarti akar 15 per 30. Akar 15 per 30. Akar 15 berapa ya? 3 koma ya. Ya 3 koma sekian lah. Kan 4 ini 16. 3 koma berapa? 3 koma sekian dibagi dengan 30. Ya, berarti ini 0,1 sekian meter. Waduh, 1 sekiannya ada CDE 1 sekian nih. Berapa nih? Kali 15 berapa ya? 3,4 kah? Apa 3, tapi dekat dengan, atau gini aja deh. Ambil aja ekstrim. 3, berapa? Atau ekstrim pakai 4 gimana? Boleh? Enak nggak ya? Bisa nggak ya? Pakai 4 misal ekstrimnya 4 kan 16. Kan dekat dengan 16 kan. Bisa nggak? Yang 12,9 jawabannya, Pak. Pakai kalkulator kamu? Siap, Pak. Ya, oke. Gak apa ya. Biar cepet. Pakai kalkulator ya oke. Ya nggak apa. Tapi nanti ya pakai pendekatan aja ya. Oke, kata temennya ini berarti begini nanti hasilnya. Ini meter berarti 12,9 cm. Oke. Yang angkanya memang tidak kurang manusiawi sih. 12,9. Ya, ini cuma perubahan energi aja. Fisika tuh kalau cuma perubahan energi gampang ya. Nggak terlalu rumit kalau cuma perubahan energi. Tapi kalau mekanika yang dinamika hukum Newton sama dinamika rotasi itu memang agak-agak. Kalau perubahan energi kan nggak terlalu susah. Oke, next lagi ya. Ini kayaknya nggak ada masalah sih. Gampang nih. Pegas lagi. Sebuah pegas memanjang 2 cm ketika padanya digantungkan beban seberat 500 Newton. Jika beban tersebut ditarik ke bawah sejauh 6 cm, maka energi potensial elastik pegas adalah. Oke, kita cari dulu K-nya ya. Berarti F kan sama dengan K dikali delta X. Dalam hal ini F-nya adalah berat. Ya. Beratnya udah ada di soal yaitu 500. K-nya kita masih belum tahu. Biarin aja K. Delta X-nya 2 cm. 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Berarti K-nya sama dengan 500 dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Berapakah itu? 2,5. 250 kali 10 pangkat min 2. Plus 2 jadi ke atas kan ya. Gede banget. Ya nggak apa deh. 25 kali 10 pangkat 3 Newton per meter. Bener ya? Jika beban tersebut ditarik ke bawah sejauh 6 cm, maka energi potensial elastik pegas. Ya. Nah ini pertanyaannya adalah delta X-nya berapa yo? Kalau nanya EP ketika 6 cm ini. Kan nanti EP itu rumusnya setengah K delta X kuadrat kan. Berarti setengah dikali 25
kali 10 pangkat 3. Delta X-nya berapa? 16, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 ya? Liter ke bawah 9 cm. Ya, 6. Kalau kita pakai 6, 3, 7, 75 nggak ada. Ayo. Makanya energi potensial, ada. Sorry, 36 bisa. Berarti ini 6 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Berarti setengah dikali 25 dikali 10 pangkat min 3 dikali 36 kali 10 pangkat min 4. Ini pangkat 3 ya. Bukan pakai Kenapa? Bukan pakai apa? nggak pakai delta X 4 dipakai dari 500 Newton ke Tapi kan jika beban ditarik ke bawah sejauh 6 cm, berarti kan delta X-nya bersihnya 6 cm itu. Kayak 2 tuh udah delta X lagi ditambah sampai 6 gitu nggak sih? State-nya jadinya 6 dia posisinya. Jika beban ditarik ke bawah sejauh 6 cm. Tapi kan 6 cm dari mana nih, Kak? ini Kristo nih ya, suaranya khas banget. Oke. Woi, ada dua alumni, satunya FK, satunya ITB. Oke. Gini. Ini kan pegas kan namanya 2 cm nih. Ketika diberi beban, ini kan udah, sekarang kita ke elevasinya 0 lagi nih hitungannya. Sekarang bebannya tarik lagi ke bawah 6 cm. Gitu nggak sih? Oh, kok saya nangkapnya 6 cm dari titik seimbang. Titik seimbangnya sekarang berapa? Kan setelah dia, Titik seimbang yang pertama. Ya. Bisa nggak gitu artinya? Itu, coba 25 ke 18 berapa? 25 ke 18. Ada nggak jawabannya? Kalau nggak ada berarti 450. Ada nih. 450 dikali 10 pangkat min 1. Berarti 45 Joule. Kalau kalian pakai 4, berarti jadinya berapa? 16,8. 25 ke 8 nggak ada nggak? Nggak ada kan? 220 nggak ada kan? Jadi bebannya ini tarik ke bawah sejauh 6 cm. Jadi posisi, ya gini, tak gambarin lagi ya. Tak gambarin lagi. Awalnya pegas aja ya. Nih, pegas aja nih, kosong. Kemudian dia dikasih beban. Ternyata sekarang turun dia 2 cm. 2 cm. Sekarang tarik lagi ke bawah. Ini 6 cm. Gitu loh. Maksudnya. Sebentar. Ada sebentar. 64. Sebentar. Ada kesalahan. Kalau saya tuh mikirnya dia tuh kayak gimana ya bilangnya? Ini 8. Ini 8, sorry, ini 8. Kenapa 8? Ini 800. Sangat udah 2 lagi ditarik ke bawah 6. Ya, betul. Karena begini, kalau EP sistem, ya tak buat di mana ya? Tak pakai warna beda ya biar jelas. Kalau EP sistem ya, itu ada beban. Alias delta X-nya yang 6. Kalau EP elastik, ya baru ingat nih. EP elastik itu kondisinya tanpa beban dulu. Sehingga delta X-nya yang 8 cm. Ya. Gimana? Itu bedanya EP sistem sama EP elastik. Yang pakai 4 tambah salah itu. 4 enggak dong ya. EP sistem ada beban. EP elastik tambah beban. Oke. Lanjut lagi ya. Aduh. Oh, bentar Pak, Apa? mau nanya lagi. Mana? Kalau misalnya nih, kayak dia tuh anggaplah dawai gitu. Oke. Kayak kita cuma narik aja. Ya. Itu masuknya EP elastik ya? Yo Oh, karena kita kayak ngasih tegangan tali gitu. Oke. Ini lagi ya. Wah, GU lagi kayaknya nih. Penjelasan dari perdasamaan itu adalah
ini lihat ya, ini kita harus curiga dulu. Bentuk ini, ntar ganti warna dulu. Bentuk ini sama bentuk ini itu cuman dibalik ya. Nah, dari itu kita harusnya punya ide kan. Jadi kalau misal kita punya A log, jangan pakai A log deh. 2 log 4 itu kan sama dengan 2. Kalau lupa sifatnya, kalian bisa kayak gini caranya. Kalau dibalik, berarti kan sama dengan 2 log 2 pangkat min 2. Berarti sama dengan min 2. Artinya kalau kebalik itu jadi min gitu kan. Nah, kalau kita misalkan ini sebagai P, berarti P kuadrat plus min, plus min jadinya ya. Min P kurang dari sama dengan 0. Ya, kurang dari sama dengan 0. Ini kan P kita misalkan. Kenapa min? Karena ini kebalik. Ya, kebalik. Berarti P min 1 kurang dari sama dengan 0. Berarti pembuat nolnya adalah P sama dengan 0 dan P sama dengan 1. Kita buat garis bilangan yang berisikan 0 sama 1. Uji tanda, ini plus minus plus lah ya pasti ya. Nah, kita mencari yang negatif, berarti ini yang kita arsir. Sehingga nanti kita punya HP, P-nya di antara 0 sampai 1. Oke, ini kita hapus dulu. Waduh, ini kayaknya agak panjang juga nih. Ya, coba dulu ya. Perasaannya agak panjang nih. P-nya kita ubah lagi, yaitu jadi 2 log X plus 1 per 2X min 1. Gitu ya. Sekarang kalau 2-nya pindah, itu jadi 2 pangkat kan. Ya, jadi 2 pangkat 0. Ya. Ini jadinya nanti X plus 1 per 2X min 1. 2 pangkat 1, sorry. 2 pangkat 1. Aduh, panjang kan? Berarti kita buat 2 kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama adalah X plus 1 per 2X min 1 lebih besar sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 ini kan 1. Ya. Berarti X plus 1 per 2X min 1 dikurangi 1 kan? Dikurangi 1 langsung kita samakan penyebut ya. 2X min 1 per 2X min 1. Nah, gitu dia. Sehingga kita punya X dikurangi 2X kan min X. Min X 1 ditambah 1 plus 2. Per 2X min 1 lebih besar sama dengan 0. Pembuat nolnya yang atas apa? X sama dengan 2, yang bawah X sama dengan setengah. Buat garis bilangan, berarti kita yang diarsir penuh yang 2 ya. Yang setengah arsirnya nggak penuh karena dia posisinya di penyebut. Jadi arsirnya yang setengah nggak penuh. Kita coba dengan 0, nolnya di sini nolnya. Masukin 0 ke persamaan ini, min hasilnya. Berarti ini min, ini plus, ini min. Yang kita cari yang plus. Kan lebih besar sama dengan 0. Sehingga ini yang kita arsir. Tuh. Belum selesai ya. Baru tuh yang pertama. Lalu yang kedua kita punya X plus 1 per 2X min 1 apa? Kurang dari sama dengan 2. Aduh, panjang nih. 2X min 1. Tapi pakai coba-coba kayaknya enak juga sih ini sebenarnya ya. Ya nggak sih? Ya nanti deh kita pakai coba-coba. Ini pakai cara jujur dulu. Kan cuma nyari X doang kan? 0. Ya. X dikurangi 4X min 3X. 1 ditambah 2 ya. 3 plus 3 per 2X min 1 kurang dari sama dengan 0. Sehingga pembuat nolnya yang atas X sama dengan 1. Pembuat nolnya yang bawah X sama dengan setengah. Garis bilangan lagi 1 sama setengah. Satunya diarsir, setengahnya enggak ya. Berarti ini setengah, ini 1. Coba dengan 0, nolnya di kiri, masukin 0, hasilnya min plus min. Yang kita cari yang min. Berarti ini sama ini. Cari irisannya. Kita punya setengah sama 2 tadi. Setengah sama 2. Lalu kita punya 1 juga tadi ya, setengah sama 1. Yang setengah sama 2 yang ini daerahnya ke sini. Lalu yang apa namanya? Setengah sama 1 ada yang ke sini setengahnya, ada yang ke sini setengahnya.
Nah, tapi ini kita belum ini syaratnya loh ya. Kita harus tinjau juga syaratnya. Ya, syaratnya kan kalau ini yang ini kan harus lebih besar sama dengan 0 ya. Sedangkan tadi kita punya di sini sepertinya sudah aman karena ini itu yang tadi di sini nih ya, yang ini itu sudah di antara 1 sama 2. Jadi udah pasti lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Tinggal perlu diuji lagi deh sepertinya. Tinggal yang ini sekarang. Ini kita harus buat syaratnya. Syaratnya adalah 2x min 1 per x plus 1 lebih besar sama dengan 0. Berarti nanti x-nya sama dengan setengah yang atas, x-nya sama dengan min 1 yang bawah. Buat garis bilangan, ya. Buat garis bilangan, min 1-nya nggak diarsir ya, min 1-nya nggak diarsir, setengahnya kita arsir, setengah. Tandanya apa nih? Ini 0-nya di sini kan. Berarti masukin 0, min ya. Min, plus, plus. Gitu ya. Oke, berarti ini cari yang plus kan? Ini sama ini. Sehingga nanti ada lagi setengah ke kanan. Oh, aman. Setengah ke kanan ya. Jadi ini ya, perhatikan lagi yang sebelah pojok kanan bawah. Setengah ke kanan. Yang paling banyak kena arsir yang ini. Ya. Sehingga jawabannya yang A. 1 sampai 2 ya. Ya. Lumayan nih. 4. Kalau mau coba-coba boleh sih ya. Misal kalian ambil aja X-nya berapa. Tapi yang gampang aja. X-nya misalnya, tapi susah juga angkanya. 8 tambah 1, 9. 16, 15, 10. Nggak mau. Coba-cobanya agak berat kalau ini ya. Tapi kalau manual juga panjang. Ya. Jadi jawabannya 1 sampai di antara 1 sampai 2. Ada punya cara lain kah yang lebih singkat mungkin? Boleh disumbangkan. Oke, coba-coba berat nih ya. Kecuali pakai 0. 0 udah nggak mungkin. Berarti D dan E salah udah. Tinggal A, B, C. Tapi ngecek A, B, C ini yang berat. Kalau pakai E1, 1 bisa. 1, tapi nanti masih ada kendala di A sama C. A sama C sebenarnya nggak bisa. Ya deh, ini cara. Kalau mau ngawur memang antara A sama C sih. Kalau dengan cara coba-coba. Oke ya. Dan next lagi. Waduh. Fisika lagi. Tapi gampang nih ya. Dua muatan bermassa 0,12 mg terlihat seperti gambar di atas. Besar muatan tersebut adalah... Kayaknya ini tidak terlalu sulit. Mungkin ada yang sudah pernah ngerjain soal ini ya. Jadi ini ada mg ke bawah. Berat ya, bukan miligram nih, tapi berat. Lalu ada gaya Coulomb ke situ. Ya, gaya Coulomb Fc. Kalau kita tarik di sini, ini juga theta kan? Ya, itu juga theta. Berarti nanti kita punya kesamaan di sini apa? Tan theta sama dengan depan bagi samping. Depannya Fc, sampingnya Mg. Ya kan? Lihat segitiganya. Ini theta, ini Fc, ini Mg. Ini siku-siku. Ya, Fc per Mg. Tan 37 berapa? 3/4 Fc K Q kuadrat per R kuadrat per M dikali G. 3/4 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Q kuadrat. Q-nya nggak tahu. R kuadrat 30 cm 0,3 meter. Tetap di bawah aja ya. 0,3 meter dikuadratin jadi berapa? 9 kali 10 pangkat min 2. Masanya 0,12 mg berarti bisa kita buat 0,2 atau 12 kali 10 pangkat 2 ke kilo ya. Mili ke kilo berapa sih? 3 mg ke kilo 6 ya. Kilo hektodekameter ya. Iya, 6 ya. 12 min 6 berarti min 8 dong. Gitu. Ya, coba dulu nih, coret 4 sama 12, dapat 1, dapat 3. Lalu
3, ini semua yang di bawah taruh ke kanan semua, berarti kita punya 9 kali 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat 9 dikali Q kuadrat. Berarti Q kuadrat sama dengan, loh kok ada yang miss angkanya? Ada yang salah nggak nih? 9 kali 10 pangkat min 2 cm desimeter. Udah benar 0,3, 9 kali 10 pangkat min 2. Ini jadinya kan nggak enak nih, 0,9 dong. Enggak. 9 dikali 10 pangkat min 19. Kok diakarin kan nggak enak. Mananya nih yang bermasalah? 9 dikali 10 pangkat. Ada yang salah nulis gini nggak? R kuadrat cm desimeter 0,3. 9 kali 10 min 2 sudah benar. K-nya 9 kali 10 9 sudah benar. Q kuadrat sudah benar. 3/4 oke. Miligramnya nih. Itu 1, 2. 2 sama 6 kan min 8 benar ya? Min 10. Bener udah nih. Kayak mau gali gravitasi nih, Pak. Aduh, thank you. Thank you. Min 9 jadi min 8 ya. Min 10 min 9 jadi. Jadi ini min 18. Aduh. Gara-gara G jadi hilang. Ini 3 kali 10 pangkat min 9. T3 nano kolom. Sehingga jawabannya yang C. Oke ya. Ini masih nggak ada masalah sih. Cuma main gaya kolom dan berat aja. Pakai vektor. Selesai. Sekarang kita lanjut lagi ya. Bintang 4 guys. Dari GO lagi ya. Sebuah elektron mempunyai kecepatan 2 kali 10 pangkat 4 meter per sekon pada arah sumbu X. Lalu memasuki medan listrik dengan vektor medan E sama dengan 900 Newton per Coulomb yang arahnya ke sumbu Y positif. Dengan mengabaikan gaya berat pada elektron, waktu yang diperlukan elektron untuk menempuh jarak 15 cm pada arah sumbu X sejak memasuki medan listrik tersebut adalah. Bintang 4 nih. Oke, kita coba dulu. Kita misalkan gambar dulu nih. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini sumbu X. Berarti elektronnya ke arah sumbu. Kita misalkan dulu ya. Kita kan bebas nih karena nggak ada aturan di soal. Ya kita anggap aja ini elektronnya ke sini nih. V. Sumbu X. Lalu ada medan yang arahnya ke sumbu Y positif. Ya anggaplah ke situ. Ya bukan anggap, emang ke sini Y positif kan. Ini E. Oke. Nah berarti kan nanti ada gini. Ingat nggak aturan tangan kanan ya yang menentukan gaya apa? Gaya Lorentz. Kalau Lorentz kan magnet ya? Bukan. Ini bukan magnet nih, medan listrik nih. Gini. Kita ke konsep dulu ya. Kalau misalnya kita punya dua plat, plus sama min nih. Berarti kan ini arah E-nya ke sini ya, arah E-nya. Ini arah E-nya ke sini. Nah, andai kata kita punya suatu elektron yang bergerak, ya, elektron yang bergerak. Ini elektron nih. Elektron bergerak. Berarti kan geraknya dia ke kutub positif kalau dia min kan. Dia ke sini V-nya. Kok V-nya? F-nya. Sorry. F-nya. Ketarik ke situ kan F-nya. Karena dia min sama plus tarik menarik. Artinya apa di sini? Artinya bahwa E sama F itu tandanya kebalik. Ya kan? E sama F tandanya kebalik. Berarti nanti ini tuh dapat gaya yang ke arah ke bawah. Ya, gayanya di ke bawah F-nya. Sehingga nanti akan gimana geraknya? Akan menjadi parabola ke bawah. Ya, karena dia ada gaya yang menekan dia ke bawah. Gitu. Nah, kalau ada F berarti ada percepatan. Kok ada percepatan? Berarti ini GLBB. Sedangkan di sumbu S kan nggak ada percepatan, berarti ini GLB dong. Ya, ini GLB. Ini persis banget dengan gerak parabola kalau gitu. Ditanya ketika sumbu X-nya itu mencapai jarak berapa? 15 cm. Karena itu GLB ya sikat aja langsung. Ya kan? Berarti V sama dengan S per T, berarti T sama dengan S per V.
S-nya 15 cm, 15 kali 10 pangkat min 2. V-nya berapa V-nya? 2 kali 10 pangkat 4. Berarti 15 bagi 2, 7,5 kali 10 pangkat min 6. Min 6 itu mikro ya, berarti mikroskon. Sehingga jawabannya yang A. Ya. Gimana? Ada pertanyaan kah? Maaf Pak, tadi gimana Pak yang jadi gerak parabola? Oke, jadi gerak parabola bagaimana? Sekarang gini deh, gerak parabola biasa aja ya. Kenapa gerak parabola kalau kita nih tebing, kita dorong bola, kenapa jatuhnya begini? Yang gitu pertanyaannya. Karena ada gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. F gravitasi kok di sini ya. Ya kan? Nah, gerak parabola kan mempunyai dua komponen. Komponennya ada sumbu S sama sumbu Y. Ya misal di sini ya. Berarti nanti kan di sini ada Vx, ada Vy. Gitu loh. Jadi di sini ini kenapa dia geraknya parabola? Karena dia ada gaya kolom, ya, gaya kolom Fc yang arahnya ke bawah. Kok tahu arahnya ke bawah? Perhatikan aja gambar ini. Gambar yang ini nih ya, gambar yang ini. Yang gambar plat ini. Kalau ada sebuah elektron ya di dalam dua buah plat, kita tahu bahwa arah E kuat medan itu dari plus ke min, ya. Sedangkan arah elektron itu ke kiri di sini. Kenapa ke kiri? Karena dia kan min elektronnya, dia ketarik oleh plat positif. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan bahwa F dan E itu berlawanan arah. Berlawanan arah. Ya, berlawanan arah. F dan E itu berlawanan arah. Nah, sekarang ini kan E-nya ke atas di soal ini, ke sumbu Y positif. Berarti nanti gaya kolomnya itu berarah ke bawah. Nah, karena berarah ke bawah itu sama aja logikanya dengan kita membuat analisa gerak parabola. Dia maju ke depan tapi ada gaya ke bawah, ya udah jadi gerak parabola dong. Ya kan? Tapi di sini yang membuat dia ke bawah itu karena gaya kolom, bukan gaya gravitasi. Karena di sini dibilang dengan mengabaikan gaya berat. Dengan mengabaikan gaya berat. Kalau nanti ada gaya beratnya ya berarti sumbunya itu ada Fc tambah Mg. Nyari A-nya lagi. Tapi kan ini apapun itu tetap aja sumbu X-nya. Walaupun tidak diabaikan gaya beratnya, tetap aja sumbu X-nya itu GLB. Ya, tetap aja sumbu X-nya GLB. Bisa kita selesaikan dengan rumus GLB sederhana begini. Gitu ya. Sekarang ada bertanya lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Next. Waduh, nggak jelas soalnya. Ini kayaknya SIMA UI ya. Tapi dikasih di bucket tryoutnya GO. Lempeng konduktor memiliki kerapatan muatan plus sigma dan bola konduktor bermassa M bermuatan plus Q digantungkan pada lempeng tersebut dengan benang sutra panjang L. Sudut theta yang terbentuk kecil sekali seperti tampak pada gambar. Nilai X adalah ini kayak sama kayak tadi ya, pakai tan theta lagi ya. Kita pakai tan theta lagi. Jadi analisanya dari sini, kenapa dia kedorong ke kanan? Berarti ada gaya kolom, ada Fc, ya ada Fc di sini. Nah, dia kedorong ke kanan kan gitu. Lalu ada berat di sini, Mg. Berarti vektornya kita buat segitiga baru ya, Vektornya ada vektor ke kanannya yaitu si Fc. Ada vektor ke bawah yaitu si Mg. Theta di sini. Gitu ya. Maka nilai X. X itu apa? Oke. Nah, ini tan theta sama dengan Fc per Mg lagi. Sama kayak tadi ya kasusnya. Gaya kolom ya. Nilai X. Sebetulnya yang kecil sekali tidak termuat. Nilai X adalah Yang pakai yang kalau theta kecil sekali itu oh ya. theta sama Iya, karena ada L ya. Oke. Berarti kan Ya. ini kan panjangnya katanya X, ini panjangnya katanya L. Nah, untuk theta yang sangat kecil ya, itu nilai tan theta sama dengan sin theta. Berarti sama aja dengan depan bagi miring yaitu X per L. Fc, nah karena tahu ini apa? Karena dia tahu sigma kerapatan muatan ya. Kerapatan muatan pada satu plat itu rumusnya apa ya?
Sebentar. Aduh, kan lupa. Eh, aduh, rumusnya Rapat muatan itu E. Q per luas permukaan. Oh ya ya, Q. Tapi ini plat nih, plat. Nggak ada kok. Sama nggak E sih? sama dengan tar. Oh itu rapat permuatan per epsilon 0. 2 epsilon 0. Rapat muatan per 2A, 2 epsilon 0. 2A. Enggak dong. Epsilon 0 nggak 2Q, sih? 2Q. Entitas. 2Q nggak sih? Ya 2Q loh. Masa? Ini untuk satu plat ya, satu plat nih. Kalau 2 plat dia tidak ada 2-nya di bawah. Coba cek lagi dong di bukunya, di modulnya coba lihat. Ada di bab kuat medan listrik tuh. Ya, di bab kuat medan listrik. Rapat muatan per 2Q harusnya. Ya, kita coba dulu ya. Kita nggak tahu nih dapat apa enggak. Jadi nanti FC itu kan rumusnya Q dikali no. Coba dong dicek bukunya, kok lupa sih rapat muatan. Q kali E. Iya bener Pak. Iya bener ya? Kalau di plat itu E-nya sama dengan, kalau ini satu plat ya, rapat muatan atau Q per A dibagi lagi epsilon 0. Ini satu plat apa 2 plat nih? Satu plat apa 2 plat? Satu plat, yang kalau 2 plat baru hilang per 2-nya itu. Berarti tadi 2A0 nih kan? Ya ini yang ini pakai 2 Q per 2A E0 ya itu. Ini sama dengan apa? Sama dengan rapat muatan. Bukan, itu sama dengan energinya. Energi? Kok ada energi? Kuat medan nggak? Kuat medan loh. Oh iya sorry. sorry. Ya kuat medan kok bingung. Ya, 2A0. Oh ya benar ini dia. Nah, Q per A itu kan rapat muatan kan? Ini sama dengan rapat muatan per 2 epsilon 0. Sehingga nanti FC itu Q kali E. Ini Q dikali E sama dengan MG. Berarti X sama dengan Q kali E kali L per MG. Berarti sama dengan Q. E-nya kita ganti dengan itu nanti ya. 2 epsilon 0 mg. Apa jawabannya ada nggak? L-nya kok di bawah dia? Sin depan miring. Ya, X per L harusnya di atas dong. Mg epsilon 0. Ya anggaplah yang E mungkin jawabannya ya. E-nya nggak ada nih. Ya E-nya nggak ada. Yuk, ada yang mau menambahkan mungkin? Ini udah habis ya. Udah habis kayak soal terakhir nih. Sekarang kalau ada yang mau menambahkan. X sama dengan QEL per MG. Q-nya E-nya itu sigma per 2 epsilon 0. MG tan depan samping. Ya, udah bener kok ini ya. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan ya sekian ya. Terima kasih atas waktunya semua. Semoga ilmu yang bermanfaat ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Nanti tak share video ini di YouTube ya. Terima kasih. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ayo. Pak.